punya kawan, punya saudara, punya kenalan, dia bilang, aku gimana ya mau sholat ini? Kenapa? Aku ini besernya parah sekali. Nanti wudhulah aku, basuh wajah, basuh tangan, netes. Batal lah itu, pulang lagi. Selamat datang di YouTube channel si Meifa. Klik button subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Ingat ya, selalu subscribe. Perkara yang membatalkan wudhu yang pertama itu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ketika kita sudah selesai berwudhu, maka seandainya ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Jalan yang dimaksud adalah kubul ataupun dubur. Kubul atau dubur. Apapun yang keluar, baik yang biasa keluar, air kencing ataupun kotoran, ataupun yang tidak biasa keluar. Misalnya darah, ataupun kita katakan kalau orang dulu ada yang cacing keluar dari situ, maka apapunlah yang keluar dari situ membatalkan wudhu. Saya jelaskan ya. Bahkan yang sehalus angin sekalipun itu membatalkan wudhu. Ini yang pertama yang membatalkan, ya. Itu membatalkan apalagi yang lebih daripada angin. Buang air kecilnya kah atau buang air besarnya kah, maka ini semua membatalkan wudhu. Bisa paham ya. Balik kita kaji kita. Jadi kalau itu terjadi maka batallah wudhu. Keluar sesuatu dari dua jalan, mau jalan depan mau jalan belakang, kecuali orang yang memang dalam keadaan darurat atau dibalak dengan terus-menerus keluar air kencingnya. Penyakit dibilang beser, kalau dalam ilmu fikih disebut salisul baul. Salis itu artinya terus-menerus, baul itu artinya air kencing, terus-menerus netes. Terus netes. Makanya kan ada popok untuk orang dewasa ya. Kenapa? Pantang gerak, seret keluar. Pantang gerak keluar. Gak bisa lagi, ibarat keran udah kendor. Seltipnya udah habis. Kalau seltip keran bisa dibeli lagi, balut lagi, kencengin. Kalau yang di situ mana caranya? Nggak tahu. Yang seperti ini gak bisa diikuti, batal wudhunya, mana tahu lah. Punya kawan, punya saudara, punya kenalan, dia bilang, aku gimana ya mau sholat ini? Kenapa? Aku ini besernya parah sekali. Nanti wudhulah aku, basuh wajah, basuh tangan, netes. Batal lah itu, pulang lagi lah. Sengaja aku berwudhu, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, netes. Pulang lagi lah, basuh wajah, basuh tangan, netes. 3 hari wudhu ya gitu aja, nggak akan selesai. Jadi itu kayak mana? Jangan ibu bilang, oh ya udah kalau kau kayak gitu nggak wajib lah sholat. Wah, bahaya. Jangan. Karena sholat itu tidak ada istilah gugur. Jadi bagaimana orang yang seperti ini tetap wajib sholat? Hanya saja perhatikan dulu ya. Mana tahu nanti ada kejadian ditanya seperti itu. Pertama, dia harus tetap sholat dan harus tetap wudhu, tapi wudhunya harus sudah masuk waktu. Harus sudah masuk waktu. Kalau kita wudhu sekarang nih, sekarang jam 5:10, kita wudhu sekarang untuk sholat maghrib nanti boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi orang yang seperti itu nggak boleh. Harus masuk dulu waktu maghrib baru dia wudhu untuk sholat maghrib. Tata cara wudhunya, begitu terdengarnya lah azan maghrib misalnya, Allahu Akbar, udah masuk, sholatlah aku. Ke kamar mandi dia, istinja dulu. Itu harus istinja, cebok dulu. Habis dia cebok, mohon maaf, pakai penyumbatnya dulu, mungkin pembalutnya atau popoknya atau apa, pakai dulu. Barulah habis itu dia wudhu. Ketika di tengah wudhu terasa ada yang keluar, lanjut saja, jangan diulang ya begitu terus. Basuh wajah, basuh tangan, netes, lanjut usap kepala, basuh kaki kanan, netes, lanjut lagi basuh kaki kiri. Dan kalau tadi di kita yang sehat,
Boleh nggak wudhu putus-putus tuh? Kalau di kita yang sehat tadi udah kita bahas, boleh nggak wudhu putus-putus pakai jeda gitu? Sah nggak wudhunya? Sah, cuma pahalanya kurang. Nah orang yang begini nggak boleh. Kenapa? Wudhunya putus-putus makin banyak yang keluar. Maka untuk orang yang salisul baul nggak boleh putus wudhunya, lanjut terus. Setelah selesai nggak boleh pakai jeda lama, langsung gelar sejadah, pakai telekung langsung sholat. Seandainya di sholat terasa ada yang keluar, lanjut aja udah. Memang udah begitulah. Dimaafkan. Tapi nanti waktu isya wajib wudhu lagi. Dia cuma boleh 1 kali sholat fardu. Kalau sholat sunnah bebas. Misal habis sholat maghrib mau sholat ba'diyah maghrib yang nggak usah pala wudhu lagi. Ingat itu ya, sholat fardunya cuma boleh sekali, sholat sunnahnya bebas beberapa kali. Boleh wudhu yang wajib tadi? Boleh kalau sholat sunnah, tapi kalau mau sholat wajib, sholat isya harus wudhu lagi. Gitulah kekuatan wudhunya. Kalau seandainya sholat sunnah pun mesti wudhu lagi, wah ngeri ya dia sholat tarawih itu. Paham maksudnya? Kalau sholat tarawih berapa kali sholatnya? 10 yang 20 rakaat, balik lagi kamar mandi, wudhu lagi, balik lagi ngejarkan habis sholat, balik lagi. Kalau sholat sunnah bebas. Beberapa kali terserah. Yang harus cuma boleh sekali itu sholat wajib saja. Udah bisa nerangkannya lah Bu ya. Ingat urutannya. Cemana lah aku mau sholat? Kalau aku mau sholat, wudhu lah. Tapi batal, ya udah begitu. Agama tak akan mempersulit, cuma ada tambahan amalnya. Pertama, kau wudhunya harus sudah masuk waktu. Sebelum wudhu istinja, habis istinja pakailah pembalutnya. Habis itu wudhu lah. Lanjut terus. Habis itu langsung sholat. Jangan lagi berleha-leha, duduk-duduk, ngeletak-ngeletak, nggak boleh. Langsung sholat. Di tengah sholat terasa, lanjut aja nggak masalah. Habis itu kalau kau mau sholat sunnah boleh beberapa kali. Tapi kalau kau mau sholat fardu lagi, ulang yang tadi. Istinja lagi, ganti pembalutnya. Itu mesti. Berarti paling tidak sehari dia sediakan 5 pembalutnya itu. Karena setiap wudhu untuk sholat wajib harus yang tadi itu dibuat semua lagi. Paham ya? Saya kenal seseorang yang habis operasi angkat kaki. Ternyata kena begitu, agak jadi lain. Mungkin dalam beberapa waktu lah ya. Ada sebulan 2 bulan nggak terkendali air kencingnya. Ya begitulah caranya. Saya jelaskan begitu caranya. Harus pakai pampers tadi. Tapi kalau yang pakai kantong? Kalau yang pakai kantong, kalau yang pakai kantong juga dimaafkan. Sholatnya dimaafkan. Tapi memang sebagian ulama mengatakan karena dia bawa najis tuh sholatnya. Maka yang seperti itu nanti, kalau memang ada masa sehatnya, misalnya 7 hari saja lah yang begitu. Maka nanti kalau udah sehat yang 7 hari itu dia qadha semua sholatnya. Jadi sholat saat itu sekedar untuk menghormati waktu sholat. Karena sebenarnya sholat bawa najis itu nggak sah. Tapi kalau memang udah seumur hidup itu ya udah nggak ada istilah qadha, dimaafkan. Nah, ada yang pakai apa bahasanya? Kateter ya. Kalau orang operasi sesar, pakai kateter itu kan terus disambung dari situnya ke kantongan. Jadi itu kan sholat masih kalau dia sholat, seandainya sholat kan dia itu kan masih berhubung sama najis. Ya itu sholat tetap sholat, tapi nanti setelah itu dilepas, sholat yang di situ wajib diqadha semuanya. Tapi pelan-pelan, nggak mesti bersegera. Kapan sempat dikerjakan, kapan dikerjakan.